Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Karanganyar Gunung 02. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru PPL Prajabatan dari UNES dan UPRIS. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat serta hidayahnya pada siang hari ini kita dapat melaksanakan desiminasi budaya positif. Desiminasi sendiri dari bahasa Latin yang berarti menyebarkan budaya positif. Tugas ini saya buat untuk aksi nyata CGP saya pada modul 1.0. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, ini profil saya. Tempat dan tanggal lahir saya Semarang 22 Januari 1992. Pendidikan terakhir S1 PGSD instansi kerja di SDN Karanganyar Gunung 02. Ada kontak personnya saya juga. Jika nanti dalam saya menyampaikan materi ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA. Kemudian untuk pertanyaan pemantik hari ini, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya. Hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Kita di sini hanya sharing saja apa yang dimaksud budaya positif. Dari pertanyaan pemantik. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu berpendapat. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengeluarkan pendapatnya. Di sini kita sekali lagi hanya sharing bersama, tidak ada benar atau salah. Monggo Bu bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya tidak setuju karena hukuman untuk anak itu bisa membuat anak takut, merasa takut, terus memaksa kehendak dari anak itu sendiri dan merasa tidak nyaman buat anak sendiri gitu. Terima kasih Bu. Dengan Bu siapa ini? Bu Rian. Ya, dari pendapatnya Bu Riana mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Oke. Untuk pertanyaan nomor 2, kira-kira siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya? Dari pertanyaan nomor 2 itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya ini setuju Bu. Karena apa? Dengan hukuman itu tidak selalu dengan kekerasan ya. Tidak harus hormat bendera beberapa menit atau dengan yang berhubungan dengan fisik anak itu sendiri. Tapi dengan hal positif seperti membersihkan halaman atau membaca itu justru malah bisa meningkatkan kedisiplinan anak itu sendiri. Karena itu kan kalau disiplin dengan hal positif itu kan seperti halnya membiasakan anak tersebut dengan hal positif tersebut seperti itu. Jadi setuju ya Pak jawabannya ya. Oke, terima kasih Bu Nikma. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti ya, kalau dari saya pertanyaan ketiga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, saya setuju. Asalkan pemberian itu juga sesuai dengan porsinya anak itu sendiri. Oke, itu bisa. Seperti contoh misal hanya sebagai kamu hebat, anak sudah mengatakan apa? Kita memberikan penghargaan dengan kata-kata, wah kamu hebat bisa menjawab pertanyaan ini atau apalah ya. Itu sudah anak itu sudah bangga banget gitu. Seperti itu hanya kata-kata hebat saja, anak sudah senang. Apalagi
kita beri penghargaan, mungkin sekali waktu bisa anak itu diberi hadiah karena dia bisa jadi anak yang hebat atau mungkin jadi juara, kita berikan kasih permen atau apa gitu, itu bisa. Ini hanya contoh aja sekedar seperti itu. Kalau memberikan hadiah penghargaan ke anak, saya sangat setuju sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi kita di sini untuk sharing, tidak ada benar atau salah. Nanti bisa masing-masing mempunyai persepsi setelah saya paparkan materi saya pada siang hari ini. Ya, pada siang hari ini yang kita akan diskusikan yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Yang keempat kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima kita akan belajar tentang restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam kita akan belajar tentang restitusi tentang segitiga restitusi. Eksplorasi konsep. Kita mulai di sini dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepalang tangan. Bayangkan saja, ini ada A dan B. A dan B ini bisa dibayangkan Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda. Ya, jadi ini keduanya mengepal. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi ini kita akan belajar tentang perubahan paradigma. Dicontohkan dengan kepalan tangan Anda dan teman Anda. Apa yang akan terjadi? Kita lihat selanjutnya. Nah, yang terjadi adalah perubahan paradigma teori atau kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Jadi diilustrasikan. Yang pertama itu guru mengontrol murid. Jadi padahal kita itu tidak bisa mengontrol murid. Ya, yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi tidak semua orang bisa menerima kritik ya, dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bisa jadi anak tersebut bisa jadi down. Kok saya dimarahin guru ya? Kok saya ditegur guru ya? Seperti itu. Jadi tidak semua, ini hanya diilustrasikan saja untuk mengontrol. Yang ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya, perubahan paradigma stimulus, respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol dalam kepalan tangan tersebut? Stimulus respon itu respon awal. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang terjadi apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi antara stimulus respon dan teori kontrol itu terbalik seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa mengubah orang, kita hanya bisa berusaha memahami orang tersebut. Terus kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang terjadi di teori kontrol yang sesungguhnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak melakukan kegiatan apapun, pasti anak tersebut memiliki tujuan, ya, alasan sendiri. Orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira
yang terjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri Anda. Yang bisa mengontrol diri Anda adalah diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini bertolak belakang ya, stimulus respon dan memaksakan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi setiap kita memaksa, pasti dia ada tercetus untuk memilih hal yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Jadi tadi untuk kepalan yang saya ilustrasikan tadi, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Jadi di sini semua itu berusaha mempertahankan prinsipnya atau kontrol dirinya masing-masing. Selanjutnya, nah di sini ada disiplin positif, teori kontrol atau pilihan dari Dr. William Gozer. Nah, di sini ada 4 teori kontrol. Yang pertama ini adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kira-kira setuju Bapak Ibu? Setuju. Contohnya, maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sewaktu kita itu mengontrol diri kita sendiri, berharga atau tidak berharganya barang tersebut tergantung dari diri kita sendiri. Yang kedua, dari teori Dr. William Gozer, semua perilaku memiliki tujuan. Kira-kira Bapak Ibu setuju dengan teori Dr. William? Setuju. Yang pertama adalah teori motivasi. Yang pertama teori motivasinya, yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi dari Dr. William Gozer ini, dari teorinya motivasi itu contohnya yang pertama menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, terus selanjutnya yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi tujuan seseorang melakukan sesuatu itu selain motivasi intrinsik juga ada motivasi ekstrinsik. Kemudian yang terakhir nilai-nilai kebajikan universal, yaitu bisa diwujudkan dalam keyakinan keras. Kemudian teori yang ketiga dari Dr. William Gozer, yaitu model berperilaku menang kalah, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Ini tadi dalam kita paradigma baru yang diilustrasikan dengan genggaman tangan tadi, itu ada 5 kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, kemudian ada lagi yang pertama adalah dari teman, pemantau, itu adalah unsur ekstrinsik. Yang ketiga ada manajer, yang keenam ada segitiga restitusi. Dari keyakinan selanjutnya, realitas kebutuhan kita yang berbeda. Jadi dari teori kontrol tersebut, kemungkinan dari realitas kebutuhan masing-masing orang ini berbeda, satu dengan yang lain tidak sama. Itu salah satu teori kontrol. Kita lanjutkan. Nah, apakah makna disiplin? Berdasarkan dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi rata-rata di budaya kita ini
tertib atau menaati peraturan itu sebuah budaya, ya, untuk mendapatkan kepatuhan atau mendapatkan reward, mendapatkan pujian. Pada dasarnya kedisiplinan itu di budaya kita juga berkesinambungan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Berbeda ya Bapak Ibu ya, dari teori Latinnya dan budaya di kita. Kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau semua dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi Dr. William Glasser. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Ini dia Glasser. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini, yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Adakah yang bisa memandu? Yuk, saya pandu dulu. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Jadi setiap kita masuk ke dalam kelas, tujuan kita adalah anak-anak bisa mempunyai profil atau berlatar belakang dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi sudah ya di bagian yang pertama tadi. Jadi motivasi atau perilaku manusia itu ada unsur eksternal dan internal. Salah satu contohnya yang pertama bisa dibacakan Bu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terima kasih. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti ini anak-anak biasanya berlaku disiplin atau tertib itu supaya tidak terkena hukuman. Yang kedua, Bu Maya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terima kasih. Yang kedua, biasanya anak-anak mengerjakan sesuatu karena ada imbalannya, seperti itu. Yang ketiga, Bu Narti. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dari contoh 1, 2, dan 3 dapat kita simpulkan bahwa tujuan disiplin positif kira-kira yang mana? Yang ketiga. Jadi kita usahakan anak-anak itu berperilaku disiplin untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, jadi saya kalau tepat waktu, saya itu berarti anak yang menghargai waktu. Contohnya seperti itu.
Kita lanjutkan. Nah, di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara, merdeka, menuntun Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam filosofinya beliau, jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Anak-anak itu tidak usah disuruh kalau bisa, tapi dia cakap atau mampu memotivasi dirinya sendiri dengan memerintah dirinya sendiri. Kalau dia tidak bisa memerintah dirinya sendiri, apalagi dia akan membuat perintah kepada orang lain. Pada dasarnya seperti itu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku saat sama dengan hukuman. Jadi jika kita selama ini memberikan penghargaan kepada murid, apalagi dalam bentuk benda seperti itu bisa jadi anak tersebut mendapatkan hukuman. Jadi dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini menurut Alfi. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin saat ini, saat kita masih jadi wali kelas anak tersebut akan mau mengikuti apa kata kita. Tapi beda halnya kalau anak tersebut nanti sudah naik kelas. Nah, dalam jangka waktu panjang kemungkinan dia akan menolak itu kurang lebihnya banyak. Kecuali anak-anak tertentu yang mempunyai disiplin positif dari dirinya sendiri. Yang kedua, penghargaan menghukum sudah jelas. Jadi kita membiasakan anak untuk menghukum orang lain atau dirinya sendiri itu sama saja kita menghukum dengan penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau kita menghargai anak tersebut, betul yang dikatakan Gunarti, dengan pujian, kamu hebat, kamu anak yang rajin, nah, seperti itu lebih baik. Penghargaan tidak efektif. Contoh kita memberikan reward di dalam kelas dengan bentuk tempelan stiker, nah itu kemungkinan motivasi anak untuk mendapatkannya itu karena peraturan atau karena stiker-stiker tersebut. Penghargaan merusak hubungan. Jadi antar teman. Jadi penghargaanku lebih banyak, berarti aku lebih pintar daripada kamu. Itu padahal belum tentu. Terima kasih. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan selanjutnya. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi semakin banyak anak tersebut mendapatkan penghargaan, belum tentu kualitas yang sama akan diperoleh anak tersebut. Yang selanjutnya, penghargaan memanfaatkan kreativitas. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Monggo bisa ditanggapi, ini konsekuensi atau hukuman? Oke, menurut saya dari tingkatan guru yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya itu lebih tepatnya ke hukuman, Bu. Alasannya itu kan lebih membutuhkan fisik ya. Mungkin dengan restitusi itu malah lebih cocok seperti itu. Terima kasih untuk pendapatnya. Yang kedua, untuk soal kedua, lari melebihi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya ini masuk ke hukuman ibu karena melalui fisik juga. Terima kasih. Untuk yang ketiga. Terima kasih. Kalau untuk yang ketiga,
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut pendapat saya ini masuk dalam hukuman. Kalau konsekuensinya kalau tidak Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nanti sudah dipaparkan ya. Tadi apa Bu? Konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut Ibu? Kalau menurut saya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu konsekuensi. Terima kasih. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bu Maya. Kalau menurut saya, karena ini berkaitan dengan pelajaran PJOK dan masih berkaitan dengan kegiatan berlari, jadi termasuk konsekuensi. Terima kasih. Selanjutnya kita lihat sebenarnya ini hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah itu hukuman. Yang konsekuensi mengganti kertas tugas teman yang mencoret-coret. Kemudian konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja. Betul. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket sama ya. Yang bawah. Konsekuensi karena pembelajaran PJOK. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi seharusnya harus terjadi. Sesuatu harus terjadi karena konsekuensi sebab dan akibatnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu ada konsekuensinya. Beda kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Secara tidak langsung dalam kita menghukum anak bisa jadi kita melukai fisiknya maupun hatinya dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi dia paham, oh saya ditegur guru saya karena saya kurang disiplin, karena saya melanggar keyakinan kelas saya. Kemudian kalau hukuman itu bersifat memaksa. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan, jadi dia merespon hal yang sudah saya perbuat, ya ini sudah konsekuensi saya dan harus saya laksanakan. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi dengan hukuman itu sama saja mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hal yang tidak dia sukai harus terjadi. Jadi ini bisa disebut dengan hukuman. Yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Setelah dia melaksanakan kesalahan tersebut, konsekuensi tersebut adalah dari dirinya sendiri untuk menyesuaikan. Selanjutnya konsep diri yang buruk itu pada hukuman. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian jika hukuman anak belajar untuk membunyikan kesalahan. Jika konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu sebuah hukuman. Jika konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, disingkatkan untuk sementara. Diasingkan, biasanya dikucilkan seperti itu ya. Contohnya disuruh di luar kelas atau bertemu guru A, guru B, nah itu dia merasa diasingkan atau dikucilkan. Nah, di sini identitas gagal, ada yang identitas sukses. Jadi identitas gagal itu berkaitan dengan hukuman. Jika identitas sukses itu dilaksanakan dengan dasar disiplin, yang berarti berhubungan dengan konsekuensi dengan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, tadi sudah kita pelajari.
konsekuensi yang pilihan selanjutnya adalah dengan cara merestitusi. Jadi jika anak-anak berbuat kesalahan, selain dia tahu konsekuensi yang dilaksanakan apa, anak tersebut juga bisa kita tangani dengan restitusi. Yang pertama, restitusi merupakan pilihan. Jadi dari anak-anak tersebut setelah melakukan kesalahan, itu bisa kita memilih metode untuk merestitusinya. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi restitusi ini bisa menguatkan anak-anak. Jadi pemahaman anak-anak itu lebih baik dengan cara restitusi, tidak menyakiti anak tersebut. Selanjutnya, korban mendapatkan ganti. Jadi pada restitusi ini, jika anak tersebut melakukan kesalahan terus menjalankan konsekuensi dan direstitusi, jadi korban tersebut karena kesalahan anak bisa mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kita kuatkan dalam hal yang dia lakukan, kita beri penguatan. Jadi anak tersebut masih mampu memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, masalah terpecahkan. Jadi anak tersebut merasa nyaman. Oh, dengan saya melakukan kesalahan seperti ini, saya tidak dihukum, melainkan saya diberi restitusi atau diberikan pengarahan. Selanjutnya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dari pilihan restitusi ini, anak-anak diharapkan belajar bertanggung jawab. Oh, jika saya melakukan kesalahan, saya wajib meminta maaf. Nah, apa itu restitusi? Nah, minta tolong dibacakan berarti. Restitusi adalah Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004. Terima kasih Bu Nanti. Jadi tadi kita sudah berbicara banyak tentang restitusi, melihat contohnya langsung restitusi. Tapi kita sendiri tadi belum menyadari apa itu restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi salah itu hal yang wajar. Nah, yang tidak wajar itu setelah salah, tahu salah diulang kembali. Itu yang tidak wajar. Kita lanjutkan. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Manusia itu tidak ada yang sempurna, bahkan manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Oke, dari itu kita terapkan ke murid kita, salah itu hal yang wajar. Setelah itu yang kedua, kita lakukan restitusi memperbaiki hubungan. Jadi hubungan yang kiranya setelah kita melakukan kesalahan, pastinya ada jeda ini. Anak-anak itu setelah melakukan kesalahan seperti ini, Bu, saya nggak mau lagi teman sama anak itu. Itu kita usahakan untuk memperbaiki hubungan anak. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan kepada anak tersebut, kita tawarkan, Mas, Mbak, yang kamu lakukan ini benar atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Baiknya kita tanyakan alasannya dulu. Kita tawarkan apa yang kamu inginkan, mengapa kamu melakukan hal tersebut. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak kita arahkan ke dalam diri mereka, apa yang sudah diperbuat, mengapa, bagaimana solusinya, terus apa yang kamu lakukan dalam melakukan kesalahan. Itu kita berikan pertanyaan seperti itu kepada diri anak tersebut. Ciri yang kelima dari restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi sudah kita jelaskan, yaitu dengan cara bertanya kepada anak tersebut, mengapa kamu melakukan hal itu?
apa yang menjadi latar belakang kamu melakukan hal tersebut kepada teman. Contohnya seperti itu. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, jadi merestitusi dirinya sendiri dengan cara kita menanyakan kepada anak tersebut adalah cara yang baik daripada kita menghukum anak tersebut. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokus ke karakter anak tersebut. Anak tersebut bisa dicontohkan saling menghormati dengan temannya, menghargai, mengasihi, membantu, menolong. Selanjutnya yang ke-8 adalah restitusi fokus pada solusi. Jadi di restitusi ini kita mencari solusi supaya masalah yang terjadi pada anak tersebut atau yang dibuat anak tersebut itu bisa selesai dengan cara yang baik tanpa menghukum. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tawarkan kepada anak tersebut, kalau kamu sudah melakukan kesalahan, kamu harus memperbaikinya. Dan dengan cara bagaimana kita tawarkan, itu adalah ciri dari restitusi. Yang kedua, kita akan eksplorasi konsep tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Minta tolong dibacakan, Bu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu karena kita itu kan yakin kalau mengendarai kendaraan roda 2 itu harus menggunakan helm untuk keselamatan diri sendiri dan juga untuk mematuhi peraturan yang ada peraturan lalu lintas. Ya, terima kasih. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu sudah dijawab. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Menurut pendapatnya itu. Terima kasih. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu karena kita sebagai manusia tentunya menjaga kebersihan untuk menjaga kesehatan juga. Terima kasih, jawaban yang luar biasa. Selanjutnya, Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, pertanyaan ini menunjukkan bahwa dengan mengikuti pelatihan tepat waktu tentu saja itu akan meyakinkan diri kita untuk disiplin. Seperti itu. terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jawabannya luar biasa sekali. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, jadi dari dalam diri kita, mengapa peraturan-peraturan itu harus kita laksanakan, bukan karena adanya faktor dari eksternal. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kembali ke nilai. Nah, ini Bapak Ibu, budaya positif itu lingkaran yang terluar, mencakup lingkungan yang besar. Nah, padahal budaya positif ini ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, budaya positif ini bisa terjadi di lingkungan manapun, tapi tergantung lingkungan itu sendiri. Budaya positif bisa terjadi pada lingkungan yang positif juga. Beda kalau kita di lingkungan yang mohon maaf yang negatif, tidak mau menerima perubahan. Kita juga akan susah melaksanakan budaya positif ini. Kemudian dari lingkungan yang positif, yang sudah baik, yang mendukung jalannya budaya positif, yang ingin
dirinya menjadi lebih baik dari hari ini, tidak hanya sekedar adanya peraturan, itu akan timbul di dalamnya keyakinan kelas dari lingkungan, ya, di lingkungan sekolah kita akan kembali lagi ke dalam kelas kita untuk murid-murid kita di sana. Nah, di murid kita, dalam pelayanan kita biasakan menggunakan budaya yang positif atau tidak menggunakan hukuman melalui sehari-hari. Kita biasakan dengan restitusi atau bisa konsekuensi seperti itu. Dan setelah meyakini adanya keyakinan kelas, kita akan membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas bersama. Selanjutnya, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sini ada kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Ada lagi kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ada lagi, kami murid yang semangat belajar. Dan yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini merupakan contoh kesepakatan. Kesepakatan dan keyakinan kelas ini berbeda, Bapak Ibu. Jadi tidak sama antara keyakinan dan kesepakatan. Kita lihat perbedaan tersebut. Nah, di sini kalau kesepakatan itu disepakati bersama-sama. Jadi sepakat tidak anak-anak seperti itu ditawarkan. Kalau pada keyakinan, nah, kita biasanya seperti ini, menggunakan tabel T dan J. Tidak hanya sekedar sepakat saja, tapi lebih mendasar. Ada yang pertama tabel di Y itu hormat, kemudian bekerja dan diterima dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang-barang milik orang lain. Tidak hormat yang pada bendera ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat anak tersebut, anak tersebut bisa melakukan meyakini kepentingan dan menghormati semua orang. Betul. Kemudian yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, anak sudah mulai terbiasa untuk bekerja. Dalam hal bekerja mengerjakan tugasnya. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan satu yang lain. Biasanya ini kita mempunyai sifat atau keyakinan saling menghormati. Ini hormat terdengar, yang ini terlihat, terus ini ini lebih jelasnya Bapak Ibu. Sikap hormat, datang tepat waktu, tampak seperti itu yang terlihat. Kemudian tidak tampak seperti, sering terlambat. Nah, jadi antara sikap hormat yang tampak, yang seharusnya terlihat itu datang tepat waktu. Yang tidak tampak ya sering hadir terlambat. Kemudian tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Jadi dia terlihat harusnya melakukan hal tersebut, menyapa guru, menyapa teman, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini yang harusnya tampak. Yang tidak tampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ada lagi yang bekerja, tampak seperti yang terlihat harusnya tekun belajar dan menyimak guru. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Ini dalam hal bekerja. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ini adalah sebuah peraturan yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya
Apa? Mengembalikan buku pada tempat. Ya, sekali lagi kita ini hanya sharing, tidak ada benar atau salah. Jadi Bapak Ibu bebas mengeluarkan pendapatnya. Disiplin, bertanggung jawab. Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu termasuk nilai disiplin juga bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Oke. Terus dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, berganti atau menunggu giliran. Ya. Oh. Ya. Disiplin, gunakan masker. Kesehatan, jangan ya. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan. Oke, kita lihat. Nah, ini keyakinan kelas yang akan kita buat adalah yang pertama tanggung jawab, menghormati orang lain. Yang hadir tepat waktu juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi komitmen kalau kita itu datangnya 15 menit sebelum pembelajaran ya. Terus keselamatan, menghargai orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Ya, yang selanjutnya eksplorasi konsep yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini adalah biasanya kita itu kebutuhan dasar kita dalam kehidupan yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Nah, yang selanjutnya penguasaan, terus kebebasan, kesenangan dan kasih sayang rasa diterima. Nah, eksplorasi konsep pembelajaran 5 posisi kontrol. Jadi yang paradigma baru tadi kita genggaman tangan tadi itu kita ada teorinya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Ada teori yang mengatakan kita teman, atau pemantau, atau manajer. Nah, ini guru berbuat, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir itu sebuah hukuman. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu juga hukuman. Kemudian ada lagi hasil, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, itu hasilnya. Karena kita hukum anak tersebut, hasilnya anak tersebut bisa memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, kemudian meletakkan dirimu di luar dunia berkualitas. Jadi kita ucilkan seperti itu murid kita, berarti itu kita termasuk menghukum. Dampak pada murid, mengulangi kesalahannya kembali jika kita hukum. Beda lagi kalau kita di posisi manajer, kita menanyakan anak tersebut, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasari perbuatan anak tersebut. Apa yang didasari? Kebutuhan mana yang berusaha anak-anak ini cukupi dari 5 kebutuhan dasar tadi? Tugas. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita berusaha menjadi yang manajer. Yang manajer adalah yang paling sempurna. Kita mencoba menanyakan pada anak tersebut keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini, keyakinan kelas apa yang sudah kita buat bersama. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Maaf, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan perbuatan orang merasa bersalah? Pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali. Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu pernyataan dinyatakan. Itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman.
Selanjutnya sebagai pemantau pernyataannya seperti ini. Apakah kamu kalian mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Masih dengan konsep penghargaan tadi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini itu sebagai manajer. Selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir itu apapun. Jadi dari pernyataan ini dapat kita simpulkan jika kita berkata kepada anak-anak kita berusaha menjadi yang manajer. Mengapa? Bagaimana? Terus apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, bergerak bersama. Ini peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, kemudian nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Selanjutnya pembelajaran yang ke-6, eksplorasi konsep pembelajaran 6 segitiga restitusi. Yang sudah kita sebut tadi, sebenarnya segitiga restitusi itu seperti apa? Segitiga restitusi ini ya bentuknya seperti segitiga seperti ini. Pada dasarnya segitiga ini merupakan tindakan yang harus kita laksanakan untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tanya anak tersebut. Terus ada lagi menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita buat bersama, yang kita yakini. Yang terakhir adalah validasi kebutuhan. Kebutuhan apa yang perlu diadakan anak tersebut, yang untuk memenuhi kebutuhan apa anak tersebut melakukannya. Ini selanjutnya validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan manusia, dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya itu untuk kekuatan dirinya dia atau memenuhi kebutuhannya dirinya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, terima kasih. Nah, ini sebaiknya waktu kita itu mendapati anak tersebut melakukan kesalahan, yang pertama kita validasi kebutuhannya. Kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan kegiatan tersebut, kegiatan yang salah itu. Kemudian yang selanjutnya, setelah validasi kegiatan apa yang anak lakukan, mengapa, bagaimana, terus kita menanyakan keyakinan kelasnya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih. Pada kegiatan ini guru berkata, itu menanyakan keyakinan kelasnya. Nanti lagi bareng-bareng. Jadi kita lanjutkan, ada intervensi 30 detik. Ini, apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita perbaikinya? Itu merupakan validasi. Nah, refleksi Bapak Ibu di sini, ini saya ada 4 pertanyaan. Dari 4 pertanyaan ini bisa dijawab bergantian. Mungkin dari
Pertanyaan yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ada yang bisa menjawab? Ya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari diskriminasi apa tadi, restitusi ya? Oh, budaya positif ya. Hal barunya tentang tadi restitusi antara apa ya, perbedaan restitusi dan apa tadi, konsekuensi ya, itu hal baru yang saya dapatkan. Kasih tepuk tangan untuk Bena. Selanjutnya untuk kegiatan hari ini, pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Dari refleksi nomor 2 itu perasaan saya mengikuti sesi ini tuh senang, banyak pengetahuan dan pengalaman baru ya, terutama dalam menyikapi anak yang salah itu tidak selalu dengan hukuman, tapi bisa dengan restitusi atau konsekuensi, yaitu tentu saja hal ini kan berhubungan dengan kedisiplinan dan motivasi dari diri peserta didik itu sendiri. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga. Terima kasih. Peran awam seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Yaitu untuk selanjutnya, saya akan lebih menerapkan tentang budaya positif terhadap siswa-siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi saya bisa mengidentifikasi dan mengelompokkan, oh ini hukuman, ini konsekuensi, dan ini restitusi. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang terakhir, silakan Ibu. Baik, saya mau merefleksi yang keempat. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Saya akan menjadi among seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ingat Sosung Tulodo, Ingmati Mamekarso, Tuturi Handayani, di depan menjadi teladan, di tengah menjadi penyemangat, kemudian di belakang memberi dorongan kepada anak-anak untuk pendirian menjadi budaya positif. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena partisipasi Bapak Ibu semua. Saya dapat menyelesaikan aksi nyata saya ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.